Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan bersama-sama rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah dalam kesempatan kali ini kita masih diizinkan untuk bertemu walaupun masih dalam via online. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad yang telah membawa kita ke zaman modernisasi dari zaman jahiliyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan bertemu bertatap muka dalam acara sharing motivasi yang akan saya bawakan dengan judul urutan-urutan berbicara dalam public speaking. Jadi banyak sekali tata cara atau urutan-urutan berbicara dalam public speaking. Kali ini saya akan memaparkan beberapa urutan-urutan dalam public speaking agar pembicaraan kita bisa berjalan lancar dan bisa terstruktur dengan aturan-aturan tertentu tentunya. Yang pertama ada muqaddimah. Di dalam muqaddimah ini berisikan basmalah, salam, sapa, senyum, kemudian ada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sholawat dan syahadat, diikutsertakan dengan doa belajar. Kemudian kita jelaskan di situ ada waktu dan tempat. Misalnya hari ini hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 saya akan memaparkan tentang apa. Kemudian ada ucapan terima kasih. Misalnya kita telah diizinkan oleh guru kita berbicara, maka kita ucapkanlah rasa terima kasih itu. Seperti contoh, misalnya terima kasih kepada Om Bagus yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang urutan-urutan berbicara dalam public speaking. Kemudian kita jelaskan tema yang kita mau maksudkan dalam hal ini. Misalnya kita mau membahas tentang Maulid Nabi, jadi kita harus sertakan tema tersebut di awal pembicaraan kita. Kemudian kita jelaskan tentang fungsi pertemuan. Dalam hal ini berarti kita jelaskan, misalnya kan temanya sudah dijelaskan tentang Maulid Nabi, jadi kita jelaskan sama-sama kita menghadiri acara ini dalam rangka Maulid Nabi dan saya akan membawakan tema tentang apa gitu. Kemudian kita ikut sertakan ayat dan hadis yang berkaitan dengan tema yang akan kita bawakan. Selanjutnya yang kedua ada tentang wacana, tentang topik pembahasan. Isi wacana ini diantaranya adalah tentang info-info terkini. Misalnya kita akan membahas tentang Habib Rizik, jadi kita bacakan tentang info-info dari berbagai sumber yang tentunya terpercaya teman-teman. Terus kita utarakan pendapat kita tentang argumen tersebut. Kemudian kita jelaskan kejadian-kejadian. Dan tentang wacana pembahasan ini kita bisa mulai dengan pernyataan atau pertanyaan terlebih dahulu kepada audiens yang melihat kita. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan analogi sesuatu, memberikan analogi. Selanjutnya yang ketiga ada tentang definisi. Jadi dalam hal ini definisi kita jelaskan, misalnya tadi kita membahas tentang Maulid Nabi, kita jelaskan definisi Maulid Nabi secara ta'arif itu seperti apa. Nah, kemudian ada batasan-batasan tentang topik pembicaraan.
Jadi misalnya kita membahas, kita kan sudah menentukan tema, misalnya kita mau membahas tentang Maulid Nabi. Jadi kita ambil batasan, kita hanya mau membahas proses kelahiran, proses Nabi sebelum beliau mendapatkan wahyu. Jadi seperti itu ya, kita batasi teman-teman pembahasan kita agar pembicaraan kita tidak terlalu panjang lebar dan menyebar kemana-mana. Kemudian poin yang kelima adalah poin penting yang ingin disampaikan, bisa berisi data-data unik, fakta-fakta unik, dan lain dan sebagainya. Yang keenam, urutan yang keenam yaitu informasi yang menjadi goal dari pembahasan itu sendiri, teman-teman. Jadi dalam suatu pembicaraan kita harus temukan gong-gong yang menjadi ruh dari isi materi kita sendiri itu, teman-teman. Selanjutnya yang ketujuh ada energizer atau ice breaking. Ice breaking ini bisa diselipkan di tengah-tengah materi kita per 20 menit sekali apabila kita diperkenankan untuk berbicara di atas 1 jam atau 2 jam. Jadi misalnya untuk pembicara-pembicara yang hebat tentunya, kita ketika memaparkan tidak harus melulu tentang isi materi tersebut, teman-teman. Jadi kita harus selipkan sedikit ice breaking agar bisa mencairkan suasana, agar bisa berkontak langsung dengan audien kita tentunya. Selanjutnya yang kedelapan ada pesan-pesan sebagai citra dari materi tersebut yang dilanjutkan dengan kesimpulan. Jadi setelah kita paparkan panjang lebar, sudah kita berikan energizer atau ice breaking, kita sebaiknya menutup materi kita pada hari itu dengan pesan-pesan moral yang ingin kita sampaikan dan disambung dengan kesimpulan itu tersendiri, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu closing power. Jadi closing power ini bisa kita selipkan kata-kata bijak, kata-kata motivasi, beserta kata-kata syukur kita karena kita telah diizinkan untuk memberikan materi pada kesempatan kali ini, dan disambung dengan rasa permohonan maaf atas penampilan kita yang mungkin kurang baik gitu, dalam artian belum bisa memuaskan para audien. Jadi yang terakhir itu closing power dan disambung dengan kata syukur, kata bijak, penutup dan permohonan maaf kita tersendiri, teman-teman. Dan yang terakhir bisa ditutup dengan salam itu tersendiri, teman-teman. Menurut saya urutan-urutan berbicara ini telah banyak dijelaskan dalam Islam tentunya, teman-teman ya. Jadi urutan-urutan berbicara ini ketika kita sambungkan atau kita kaitkan dengan pembelajaran Islam dahulu, misalnya ketika kita sedang menempuh pendidikan SMA, kita kan diajarkan tentang runtutan khutbah. Misalnya runtutan khutbah diantaranya adalah seperti membaca hamdalah, sholawat, dan syahadat. Kemudian kita berikan beberapa potongan ayat atau hadis yang berkenaan, seperti halnya yang tadi, teman-teman. Di dalam public speaking juga kita agar kita bisa mencitrakan kalau kita ini public speaking muslimah yang islami, kita juga jangan lupa selipkan hamdalah, rasa syukur kita, sholawat kita, dan disambungkan dengan ayat atau hadis yang berkaitan dengan materi yang ingin kita sampaikan. Kemudian juga dalam khutbah juga kita dianjurkan untuk menyampaikan nasihat atau wasiat untuk senantiasa taat dan menjauhi larangan-larangan Allah. Menurut saya poin keempat dalam khutbah ini bisa kita kaitkan dengan gong atau ruh dari materi yang ingin kita sampaikan itu tersendiri, teman-teman. Jadi kita tidak asal menyampaikan suatu materi dengan sia-sia dan hanya berkaitan pada teks saja, tapi kita harus memberikan ruh dari materi itu sendiri, teman-teman. Dan yang terakhir ditutup dengan doa dan memohon ampun kepada umat Islam. Nah, dalam hal ini kita bisa kaitkan dengan penutup dalam penyampaian urutan-urutan dalam berbicara pada proses public speaking tadi, teman-teman.
Kemudian juga banyak hambatan-hambatan yang kita peroleh. Maksudnya maksud saya hambatan-hambatan ketika kita berbicara itu banyak ya teman-teman. Di antaranya ada nafsu. Nafsu dalam hal ini adalah misalnya ketika kita ingin dinilai baik dan ingin menjadi nomor satu gitu teman-teman di hadapan orang banyak. Padahal esensi dari public speaking itu tersendiri adalah menyampaikan, menginformasikan dan menghibur. Dari tujuan public speaking ini tersendiri, kita tidak ada tujuan untuk mempersombong atau memperhebat diri kita sendiri teman-teman. Jadi ingat, singkirkan nafsu kita agar hambatan-hambatan dalam public speaking itu tidak menjadi hambatan untuk diri kita sendiri teman-teman. Yang kedua adalah sinyal ekspresi dari audiens. Dalam hal ini adalah ketika kita menyampaikan, para audiens itu ada yang beberapa audiens karena sudah bosan dengan pembicaraan kita, sehingga ada audiens yang memberikan aura-aura negatif gitu teman-teman, yang berefek kepada diri kita sendiri. Jadi untuk menghindari hal ini, lebih baik kita selipkan yang tadi teman-teman, yang proses urutan public speaking tadi, yaitu ice breaking atau energizer setiap 20 menit sekali apabila kita diminta untuk berbicara selama 1 jam gitu misalnya. Kemudian ada lagi data negatif yang tiba-tiba muncul. Maksudnya apa teman-teman, data negatif yang tiba-tiba muncul? Dalam hal ini artinya misalnya kita ketika berucap dan mempraktekkan gestur kita tidak sesuai dengan ucapan kita, jadi membuat diri kita ini grogi sendiri ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat, kita tidak memahami 3E dan 3B. Sudah kita pelajari sendiri teman-teman, kalau 3E itu memahami etika, etiket, dan estetika. Sama halnya dengan 3B, yaitu baik, benar, dan bagus. Jadi pembicaraan kita yang bagus tapi belum tentu benar itu tidak akan menghasilkan efek juga kepada audiens, dan pembicaraan kita yang bagus tapi tidak baik dan benar juga tidak dapat menghasilkan efek apapun kepada audiens itu sendiri ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah skill. Jadi inti dari public speaking ini adalah kita harus memiliki skill yang tidak sembarangan orang miliki. Jadi pemahaman public speaking atau ilmu public speaking ini sendiri tidak bisa muncul dengan sendirinya teman-teman. Harus kita mulai latih, kita biasakan, kita coba terus-menerus sampai kita terbentuk untuk menjadi public speaking itu sendiri teman-teman. Jadi ingat, ada pepatah yang mengatakan juga terbentur lalu terbentuk. Seperti itu teman-teman kalau kita ingin menjadi public speaking yang baik dan hebat. Akhir kalam, terima kasih. Mungkin tadi pemaparan saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Terima kasih kepada Om Bagus yang telah membimbing saya dan teman-teman sampai titik di hari ini. Semoga Om Bagus, Mbak Wi, dan Dewan Wali lainnya bisa senantiasa diberkahi dan disehatkan raganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.